Adian Yunus Yusak Napitupulu atau biasa dikenal dengan Adian Napitupulu adalah anggota DPR dari PDI Perjuangan. Sebelum masuk ke dunia politik, Adian lebih dulu dikenal sebagai seorang aktivis dan pergerakan mahasiswa dengan sebutan parlemen jalanan yang digagasnya. Sebagai seorang aktivis, Adian memiliki rekam jejak yang cukup panjang dalam keterlibatannya dengan berbagai aksi. Pada tahun 1991, Adian sempat ditangkap dan ditahan ketika menjadi buruh di sebuah pabrik kayu karena keterlibatannya dalam 5 kali demonstrasi dan pemogokan di pabrik. Adian kemudian diberhentikan dengan tidak hormat. Adian Napitupulu kuliah di Universitas Kristen Indonesia, UKI, di Cawang, Jakarta dan mengambil jurusan hukum. Pada tahun 1992 dia mendaftarkan diri sebagai anggota Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) di kampus tersebut dan kemudian membentuk kelompok diskusi Prodeo pada tahun 1994. Pada tahun 1995, Adian terpilih menjadi Senat Mahasiswa UKI dan melibatkan diri dalam berbagai pergerakan mahasiswa yang dilakukan pada masa itu. Tercatat, Adian mengikuti demonstrasi solidaritas terhadap Sri Bintang Pamungkas yang ditangkap dan diinterogasi oleh polisi. Hubungan Adian dengan PDI dan Megawati mulai terjadi pada tahun 1996. Pada saat itu, Adian dan organisasinya mendirikan Posko Pemuda Mahasiswa Pro Megawati yang merupakan satu-satunya organisasi non-PDI yang memberikan dukungannya pada Megawati Soekarno Putri usai kejadian penyerbuan kantor DPP PDI pada tanggal 27 Juli 1996. Dukungan yang diberikan Adian ini diwujudkan dengan mengumpulkan sejumlah kawan sesama aktivis untuk menggalang demo solidaritas. Demonstrasi pertama pada 28 Oktober 1996 di Gedung Sumpah Pemuda yang kemudian menyebabkan Adian ditangkap dan diinterogasi kembali oleh kepolisian. Akhir tahun 1996, Adian bersama kawan-kawannya membentuk Lembaga Bantuan Hukum Nusantara, LBHN, Jakarta. Salah satu bantuan yang diberikan oleh lembaga ini adalah pengorganisasian terhadap korban sutet di Desa Cibentang, Parung, Jawa Barat. Pada tahun 1997, sebagai akibat dari aksinya, Adian mendapat dukungan dari aparat. Pada pemilu 1997, Adian kembali merasakan akibat memaksakan paksaan massa Golkar untuk menunjukkan jari tengah dan telunjuk yang merupakan lambang Golkar pada masa itu. Beberapa minggu kemudian, Adian mulai berpindah-pindah dan tidak berkantor tetap di LBHN karena kondisi politik yang tidak stabil kala itu. Tahun 1998, Adian mulai diperhitungkan karena terlibat dalam pendirian komunitas mahasiswa se-Jabodetabek bernama Fronta Kota. Organisasi ini berisi 16 kampus dan merupakan 2 organisasi mahasiswa pertama yang menduduki gedung DPR MPR Senayan pada tanggal 18 Mei 1998. Usai tumbangnya Orde Baru, Adian terus terlibat dalam berbagai gerakan serta aktivitas yang pro-rakyat. Pada tahun 2009, Adian juga sempat mendaftar menjadi calon anggota DPR melalui PDI Perjuangan, namun ternyata dia belum lolos ke Senayan pada waktu itu. Akhirnya pada tahun 2014, Adian Napitupulu berhasil duduk menjadi anggota DPR dari PDI Perjuangan dari Dapil Jabar 5. Pada tahun 2012,
Adian mendirikan organisasi Bendera, Benteng Demokrasi Rakyat. Bendera dikenal sebagai organisasi yang melakukan protes dan mogok makan sebagai bentuk solidaritas atas nasib kaum buruh. Pada tahun 2014 PDIP yang mengusung calon Presiden Joko Widodo dan Yusuf Kala sebagai wakilnya menantang Prabowo Subianto yang berpasangan dengan Hatta Rajasa Adian yang anggota legislatif dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, sering tampil di televisi dan berdebat dengan politikus Gerindra dan PKS. Perdebatan ini selalu saja terjadi dalam berbagai kesempatan, dengan berbagai topik yang berbeda. Banyak sindiran dan perdebatan dalam setiap pertemuan. Berikut beberapa perdebatan sengit Adian Napitupulu dengan politikus Gerindra maupun PKS. Tindakan adalah manifestasi dari pikiran. Ada hal yang berbeda antara berpikir besar, bertindak besar, dan bicara besar. Menurut saya, Jokowi berpikir besar dan dia bertindak besar. Yang lain bicaranya saja yang besar, tindakannya kita belum tahu. Yang dihajar itu yang melakukan pungli. Mungkin Rocky Gerung tidak dengar dengan sempurna. Kalau ada yang melakukan pungli, saya hajar. Kalau ada begini, saya kejar. Jadi selalu ada penjelasan kenapa dia lakukan itu. Dan itu bukan keluhan. Itu menegaskan sikap dia sebagai pemimpin, pemenang. Dia harus pastikan bahwa di bawah tangannya pengelolaan negaranya harus lebih baik. Dia harus pastikan bahwa ke depan pungli harus berkurang. Ke depan izin-izin harus dipangkas. Ketika Jokowi belum menjadi gubernur, Jakarta sangat macet. Saat sekarang masih macet Bang Adian. Tingkat kemacetan sudah berubah dari 12 km per jam jadi 19 km per jam. Artinya ada perubahan. Maksud saya kita bicara berdasarkan data, jangan berdasarkan emosi. Memang ciri-ciri orang mau kalah emosi, tidak apa-apa. Sepatu apa adanya, itu keberpihakan bukan pencitraan. Keberpihakan pada rakyat yang dia tahu sebagian besar masih hidup dalam kemiskinan. Prabowo apa prestasinya? Apa prestasi dia yang bisa kita banggakan sebagai pemimpin publik? Ini Indonesia, bukan di Solo. Jokowi pemilihan pertama, pemilihan kedua dia di Solo, dia dipilih 90% rakyat Solo, 90% lebih rakyat Solo. Artinya rakyat melihat hasil karyanya. Saya tidak melihat dia sedang menghajar dirinya sendiri. Yang dihajar adalah pelaku pungli. Yang dihajar adalah mereka yang kemudian menggunakan mekanisme perizinan, investasi dan sebagainya untuk mencari keuntungan. Oke, jadi salah persepsi atau salah tangkap Bang Rocky Gerung? Bisa salah persepsi, bisa salah tangkap, bisa salah dengar, bisa juga salah berpikir. Saya merasa terganggu dalam pernyataannya seperti Bung Rocky misalnya. Sepertinya Bung Rocky sedang menuduh dirinya sendiri. Saya nggak terganggu. Sebentar. Gini ya, sebentar dulu. Pertama itu. Nah yang kedua saya tidak pernah mendengar, karena dalam nawacita dulu tidak pernah ada penolakan terhadap investasi. Ini yang saya khawatirkan, jangan-jangan bukan cuma salah dengar, bukan cuma salah tangkap, bukan cuma salah pikir, tapi yang salah ingat juga. Kalimat utuhnya tidak seperti itu. Dia bilang kalau beroposisi jangan dengan dendam, beroposisi jangan dengan kebencian. Ya itu justru dia nggak ngerti arti oposisi. Dia tidak, dia memotret bahwa banyak kemudian para pembenci ini mengemas kebenciannya dengan kata oposisi. Ya itu bukan oposisi. Bukan, artinya bahwa dia mau sampaikan itu.
Dia mau sampaikan Itu belum sah kan namanya. Bukan, dia mau sampaikan itu bahwa banyak sekali kelompok di sana yang kemudian membenci orang tapi dibungkus dengan kata saya oposisi. Kemudian mencaci maki orang dibungkus dengan kata ini demokrasi. Membenci orang suka-sukanya, menghina orang dan katakan kebebasan berbicara. Memfitnah orang, menyebarkan kebohongan dengan bungkus-bungkus yang seperti itu. Nah, kita bandingkanlah satu sisi gini. Orang bilang Jokowi tinggalkan Jakarta, tidak pernah Jokowi ingin tinggalkan Jakarta. Dia ingin tetap menjaga, membangun Jakarta tidak dari wali kota, tapi dari istana negara. Nah, artinya bahwa prestasi-prestasi itu tidak bisa dipungkiri.